bakar. Boleh? Revolusi, 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 revolusi. Fat reformasi anjing. Ayo. Beberapa hal memang tidak bisa direformasi seperti Departemen Kepolisian. Siapa bilang itu bisa direformasi? Guys, gitu aja. Guys, selamat malam kawan-kawan, selamat malam warga di Goelos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir malam ini tuh kayak apa ya? Mana diminta jadi pembicara, biasanya kalau jadi pembicara itu saya freestyle aja gitu ya. Tapi tiba-tiba kawan-kawan dari Bandung bergerak, pengen ada sejenis tulisan katanya kayak gitulah. Jadi saya bikin tulisan, tapi setelah bikin tulisan kayaknya kebablasan. Jadi kayak seolah-olah ini jadi kayak pamflet politik gini. Jadi kayaknya nanti akan sedikit membosankan. Tapi di luar itu semua, saya senang kembali kita berkumpul di Dagoelos malam ini. Dagoelos ini punya catatan penting dalam perjalanan politik alternatif di Kota Bandung. Semenjak kasus 2017, seperti yang kita tahu, kawan-kawan membuat festival, mengorganisir di sini untuk melawan mafia tanah, dan gagasan pertama membuka aktivasi ruang kota, kampung kota, itu dimulai dari Dagoelos, yang kemudian dikenal dengan Festival Kampung Kota. Jadi sekaligus terima kasih kepada warga Dagoelos yang juga mengizinkan kampungnya dijadikan ruang publik. Oke, waktu saya cuma 30 menit, jadi kayaknya mungkin ini akan saya persingkat dan saya nggak akan kemana-mana, nggak akan bacot kemana-mana gitu maksudnya. Saya akan fokus beberapa poin. Semoga yang disingkat itu tetap tetap bisa didengar oleh kawan-kawan dan kemudian jadi gagasan bersama, didiskusikan bareng-bareng nanti di luar. Nggak sekarang, saya yakin. Oke. Saya diminta untuk menjelaskan soal semangat zaman, mengeja semangat zaman, dan upaya membangun gerakan politik alternatif. Berat pisan gitu sebenarnya. Saya juga bingung mau ngomong apa sebetulnya. Karena yang namanya semangat zaman itu anjing, warga guru. Nanti kita bahas satu-satu. Soalnya semangat zaman itu sesuatu yang asing sebetulnya. Bagi saya juga semangat zaman itu sesuatu yang agak sulit dijelaskan dengan singkat. Kalau orang Jerman itu punya istilah sendiri, Zeitgeist gitu. Kita nggak punya. Dan semangat zaman juga saya nggak yakin itu mewakili apa yang dimaksud dengan orang Jerman ngomong tentang semangat zaman. Tapi kemudian bisa saya kasih contoh gitu ya. Kalau misalnya saya boleh kasih contoh. Pertama kali saya dengar kata semangat zaman, Zeitgeist, itu justru saya menemukannya di buku Pang. Mana anak Pang? Saya justru menemukannya di buku Pang. Di buku itu menjelaskan ketika dia menjelaskan fenomena hardcore. Mana anak hardcore? Di buku itu menjelaskan fenomena hardcore yang datang di 80-an. Di era Amerika itu kemudian ada Reagan, kemudian tiba-tiba ada Bad Brains, Minor Threat, anak-anak hardcore masih tahu. Nah kemudian sebenarnya antara 80-an itu eranya punk itu mati. Kalian tahu Crash bilang bahwa punk is dead.
Pang yang lahir di 70-an, kemudian tiba-tiba nggak relevan di akhir 70-an dan kemudian masuk menjadi sangat membosankan di 80-an. Kata siapa Pang itu pernah Pang itu membosankan di 2000-an, dia pernah membosankan juga di 80-an. Era itu orang bosan ngedenger seks, drugs dan rock and roll gitu kayak gitu. Anak-anak mudanya bosan untuk mabuk-mabukan, anak-anak mudanya bosan untuk bilang bahwa tidak ada masa depan, karena memang pada saat itu butuh semangat zaman yang baru. Oleh karena itu ada anak muda yang pada tahun 80-an itu merubah semangat zamannya, merubah zeitgeist-nya. Mungkin kawan tahu Minor Threat, Bad Brains itu sama sekali beda dengan Sex Pistol di tahun 70-an. Semangat zamannya kemudian bergeser. Semangat zamannya bergeser, tidak lagi mabuk-mabukan, meskipun ada yang mabuk, tapi tidak kemudian jadi sesuatu yang nihilistik dan fatalistik dan merusak. Itu kenapa kemudian hardcore itu ada istilahnya. Anak-anak hardcore pasti tahu istilahnya PMA, Positive Mental Attitude, lagunya Bad Brains. Itu mereka mencoba merubah apa yang selama ini di punk itu membosankan. Termasuk di musiknya. Kalau kalian dengar hardcore, itu lebih cepat, lebih brutal daripada Sex Pistol. Zaman berubah, semangat zaman kemudian tiba-tiba berubah. Nah, itu yang kemudian saya kasih, saya beri satu pengandaian bagaimana semangat zaman di setiap era itu berbeda-beda. Karena saya anak punk, jadi contohnya punk, maaf. Mungkin kawan-kawan yang lain tahu gitu apa segala macam. Kemudian apa konteksnya kemudian di lokal? Contohnya seperti apa? Saya bisa kasih satu lagi yang kemudian saya alamin juga. Contoh semangat zaman dari era 90-an itu bukunya Suhoki, Catatan Seorang Demonstran. Ya, saya memilih ini karena dua alasan. Pertama, yang memberi buku itu adalah cewek, gitu, yang kemudian jadi pacar kemudian dari istri saya. Saya pertama kali dapat Catatan Seorang Demonstran itu dari wanita yang kemudian jadi istri saya. Dan yang kedua, itu karena buku itu pada saat itu menarik. Itu analisa seorang anak muda dengan intelektualitasnya, dengan emosinya, itu menganalisa transisi pada era itu. Transisi pada era itu. Bukunya bagus sebetulnya. Tapi kemudian sialnya, buku itu tahun 60-an. Dan saya di 90-an itu udah 30 tahun berarti. Dan sudah banyak yang berubah. Semangat zamannya sudah bergeser pada saat itu. Dan saya menemukan banyak masalah di buku Catatan Seorang Demonstran itu. Banyak masalahnya, tapi saya ngasih satu contoh yang kemudian relevan hingga hari ini. Dan itu kita harus kritik bareng-bareng. Karena apa? Gaungnya itu sampai sekarang ada. Poinnya apa? Saya satu aja. Catatan Suhoki soal koboi. Ada yang pernah dengar? Oke, Suhoki bilang kurang lebih seperti ini lah. Suhoki bilang kurang lebih seperti bahwa mahasiswa itu layaknya seharusnya itu jadi koboi. Datang ke satu kota, ketika kota itu dikuasai bandit, dia datang ke satu kota, kemudian membasmi banditnya. Ketika kemudian banditnya sudah tidak ada, kemudian koboi itu harus keluar dari kota itu, jangan ikut kekuasaan. Kurang lebih seperti itu. Nah ini buat generasi kita di 90-an pada saat itu, ini bermasalah. Ini bermasalah karena apa? Karena pertama, kita bermasalah dengan diksi koboi. Itu pertama. Koboi itu diksi barat, film barat yang pada saat itu kita agak menyebalkan, itu bagian dari kebudayaan barat yang kita sebelin gitu. Koboi, betul. Koboi tokoh gitu, penyelamat tunggal, ratu adil gitu, kayak gitu. Karena kita pada saat itu era 90-an sudah terpapar oleh
terpapar oleh musik dan buku yang sudah berbeda dengan bacaannya di tahun 60-an. Musik pada saat itu, saya berterima kasih pada musik populer pada saat itu. Musik pada saat itu sudah memberikan kita banyak alternatif yang bilang bahwa penokohan itu konyol. Penokohan itu konyol. Kalau dalam bahasa kerennya anti-hero, anti pahlawan. Dan kita sudah muak dengan segala penokohan pada saat itu. Bapak pembangunan lah, bapak naon deh, bapak reformasi, bapak teh anjing, bapak iya, bapak itu segala macam. Kita semua muak pada saat itu. Bahkan penokohan saat itu buat kita itu dijadiin lawakan. Salah satu lawakannya itu bertahan sampai sekarang. Buat kawan-kawan yang pelopor pang di Bandung pada saat itu, kita menyebutnya pada saat itu Bapak Pang Jabar. Dan itu berlaku sampai sekarang untuk beberapa orang yang jadi pelopor pang di Bandung. Itu lawakan tentu saja. Nah, selanjutnya saya harus bacakan beberapa poin yang kemudian kenapa poin Cowboy Suwoki itu sangat bermasalah. Anjing deh, kaca panggil. Tuh anjing aing orakeuna goblok. Harga dulu Pak jeung aing. Oke. Ini maksud Suwoki. Dia ingin gerakan mahasiswa hanya sebagai intervensi yang sementara, bukan menjadi bagian dari kekuasaan permanen. Make sense? Mahasiswa turun tangan ketika terjadi ketidakadilan berdasar kekacauan moral politik dan lain sebagainya. Setelah kondisi membaik, mahasiswa tidak seharusnya ikut menikmati kekuasaan. Gi menolak gagasan mahasiswa harus menjadi bagian dari struktur kekuasaan setelah reformasi atau revolusi. Ia ingin mahasiswa tetap jadi kekuatan moral independen, sesuatu yang siap mengkritik kekuasaan siapapun memegangnya. Terdengarnya seperti tidak bermasalah, padahal di situ letak masalahnya. Analogi koboi ini bermasalah karena tidak ada moral yang independen. Itu pertama. Bahwa politik itu bukan soal netralitas moral atau posisi di luar sistem. Karena setiap pilihan adalah politis, bahkan keputusan untuk netral, tidak memihak, tidak menjaga jarak, merupakan sikap politik. Moral tidak pernah sepenuhnya independen. Moralitas sendiri lahir dari latar sosial, kelas, sejarah, dan nilai-nilai yang selalu bersinggungan dengan kekuasaan. Kami dulu sering bergurau kalau Suwoki diberi umur panjang, dia mati muda. Umurnya sampai 27 kalau salah, dia mati meninggal dunia saat naik gunung seperti yang kalian ketahui. Kalau Gi diberi umur panjang, dia pasti akan merevisi opininya tentang koboi itu. Nah, ini bermasalah karena memang permasalahannya dia pengandaiannya aneh. Koboi seolah-olah masalahnya ada di individu, padahal permasalahan ada di kotanya. Kita membasmi bandit di kota, setelah banditnya mati kemudian keluar, padahal kotanya sendiri bermasalah. Yang bermasalah itu bukan 1-2 orang, bukan hanya 1-2 bandit, tapi kotanya yang bermasalah, kotanya yang harus dihancurkan. Itu. Jadi kemudian hubungannya apa dengan kita hari ini? Dalam konteks ini kita harus berhenti main koboi-koboyan, karena zeitgeist ini bermasalah sampai hari ini. Kalau kawan-kawan dengar beberapa orasi kawan-kawan BEM kemarin, itu masih ada yang bilang bahwa kita itu harus netral, harus punya politik yang berdasarkan nurani, harus politik yang tidak dikotori oleh kekuatan di luar mahasiswa. Emang kekuatan mahasiswa apa? Ini saya bukan anti mahasiswa, tapi ini kritik. Bahkan ketika saya menjadi mahasiswa pun, ini kritik pada gerakan mahasiswa 98 yang seperti kita ketahui kemudian setelah 98 bergabung dengan rezimnya itu bedol desa. Ya, kalian sekarang lihat angkatan saya itu ada di mana sekarang.
Budiman Sujatmiko jadi apa sih? Lalu apa urusannya analogi Woki ini dengan politik alternatif hari ini? Dalam dunia pasca reformasi ini harus kita kritik. Kita hidup dalam era digital dan neoliberalisme yang merasuk ke segala lini hidup politik, semakin terasa bukan hanya soal perebutan kekuasaan negara, tapi juga yang meliputi keseharian. Politik hari ini harus kita bedakan antara politik dengan P besar dengan politik dengan P kecil. Politik yang mengarah kepada kekuasaan dan politik yang bergulat dengan kehidupan warga sehari-hari, itu kita harus pisahkan. Bahkan hari ini perjuangan yang dulu dianggap non politik seperti wilayah afek dan identitas kini justru jadi ranah utama politik seperti gender, lingkungan, relasi antar komunitas, semuanya politik. Dulu pernah ada peribahasa pas 98, kucing modal di genteng itu politis. Jadi apapun itu politis. Alih-alih menjunjung tinggi kebersihan moral yang utopis, sekali lagi utopis, kebersihan moral itu utopis, lebih utopis dari ide-ide anarkis. Kalau kalian pikir ide-ide anarkis utopis, kebersihan moral itu lebih utopis lagi, sama utopisnya atau bahkan lebih utopis dari mereformasi sekali lagi Departemen Kepolisian. Kita butuh bentuk baru dan etika politik yang sadar posisi, yakni yang berpihak secara sadar, berani kotor untuk menciptakan perubahan. Aktivisme hari ini tidak bersandar pada elit politik. Aktivisme hari ini tidak bersandar pada Ratu Adil, tidak bersandar 1-2 orang. Aktivisme hari ini lebih bersifat kolektif, lintas identitas dan melampaui logika pahlawan dan Ratu Adil. Ia mengandalkan kerja-kerja komunal, kerja-kerja kolektif, kerja-kerja bersama, nggak ada yang 1-2 orang. Berjejaring, membangun infrastruktur alternatif. Dalam politik non representasi, selama ini kita representasi perwakilan di DPR, perwakilan di mana, politik kita tidak butuh representasi. Kehadiran langsung di medan perjuangan adalah syarat mutlak. Gagasan moral independensi Woki bisa jadi terjebak pada nostalgia perang intelektual berjarak. Alih-alih masuk keluar kota ala John Wayne, kalian tahu koboi namanya John Wayne. Alih-alih masuk keluar kota seperti John Wayne, subjek politik hari ini senantiasa harus tetap hadir setiap hari di dalam kota. Ia tercipta lewat kerja komunitas, aksi jangka panjang, tidak mengharapkan hasil dalam satu malam, jatuh bangun dengan eksperimen-eksperimen. Bukan untuk merebut kekuasaan atau menjatuhkan kekaisaran, sekali lagi, bukan untuk merebut kekuasaan atau menjatuhkan kekaisaran, tapi untuk menciptakan dunia baru. Dengan sendirinya, ketika menciptakan dunia baru, kekaisaran otomatis terlegitimasi. Saya nggak punya cetak biru atas apa yang kemudian harus dilakukan tentunya, tapi kita bisa mulai dengan melihat apa yang salah dengan demokrasi hari ini. Kita menyaksikan ini demokrasi, saya ngomong demokrasi hari ini, demokrasi yang kita kenal, demokrasi representatif, demokrasi perwakilan, demokrasi liberal, apapun namanya. Kita menyaksikan pemilu datang dan pergi. Tokoh-tokoh baru muncul dengan jargon lama di baligo dan spanduk yang desain grafisnya berkompetisi untuk menjadi yang paling buruk. Kita sebagai warga ditakdirkan menjadi penonton, hanya diberi peran 5 menit di bilik suara. Di sela-selanya kita dihimbau dengan sangat seksama dan berhati-hati. Oh, pertimbangkan coba pilihan kalian, karena nanti itu akan mempengaruhi hidup kalian 5 tahun mendatang. Tai anjing. Waduh, apapun yang kalian coblos tidak akan berpengaruh pada hidup kalian. Kita terlalu lama terpaku pada sistem partai, seolah hanya itu satu-satunya medan perang. Seolah itu satu-satunya wadah representasi dan satu-satunya medan tarung. Kita terlalu lama meyakini bahwa hanya ada satu model demokrasi, yaitu demokrasi perwakilan. Di luar itu, seolah-olah hanya tirani dan kekacauan. Sedemikian rupa sehingga saat kalian mendengar sesuatu yang namanya demokrasi langsung, ia lebih mirip ideologi alien atau omong kosong. Ya betul. Kita dibesarkan dalam sistem yang percaya bahwa keputusan harus diserahkan pada yang lebih tahu.
Tapi siapa yang sebenarnya lebih tahu urusan kita daripada kita sendiri? Siapa yang lebih tahu kebutuhan komunitas kecil di lereng gunung misalnya, atau satu RW pada penduduk di kampung kota seperti Degoelos misalnya? Atau siapa yang paling memahami bagaimana air mengalir, kapan tanah bisa ditanam, sampah mana yang harus dipilah, puisi siapa yang layak dipentaskan, band metal mana yang layak kita tonton di akhir minggu, dan siapa yang sakit dan siapa yang lapar? Siapa yang tahu? Kita sendiri. Jawabannya bukan di luar, tapi ada selalu di dalam, di kita sendiri. Dalam tubuh komunitas yang hidup, yang mendengar dan belajar bersama. Kemudian apa antitesanya? Kita butuh demokrasi yang tidak butuh perwakilan. Kemudian tapi apa kemudian jawabannya? Kita butuh demokrasi dengan forum warga yang tak berbadan hukum, dengan skema pengambilan keputusan yang cair, yang tidak terikat, yang saling terikat oleh rasa saling jaga, kepemimpinan yang bergilir, dan inisiatif dan kekuasaan bukan posisi, tapi peran yang harus terus bergerak, digilir. Demokrasi tak harus menunggu 5 tahun, tak harus lewat partai, tak harus punya dana kampanye. Ia bisa dimulai di ruang tamu, di halaman belakang, di balai RW, di tempat kerja, di toko buku, di kedai-kedai kopi, di tangkringan, di gigspan, di mana-mana. Kita harus membicarakan hidup kita di mana-mana. Manifestasi sebenarnya atas gagasan dari warga, untuk warga, dan oleh warga yang selama ini dikooptasi ide itu oleh elit-elit politik. Waduh teh anjing. Kita perlu reimajinasi demokrasi yang sekarang sedang tumbuh perlahan-lahan. Kita tidak sadar bahwa demokrasi langsung yang tadi saya sebutkan tadi itu sudah berlangsung, tumbuh pelan-pelan. Hanya kita tidak menyadari itu, tidak menyadari fenomena-fenomena apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Oke, saya persingkat karena udah hampir anjing sekitar 20 menit goblok. Karena kurang skipnya, ada beberapa hal yang perlu skip, ya bacot gue soalnya ini. Oke. Yang kita butuhkan adalah kemudian imajinasi, mengimajinasikan kemudian apa yang kalau misalnya nggak ada DPR, kita nggak butuh negara, kemudian apa yang harus kita lakukan? Karena itu yang jawaban yang harus kita diskusikan ke depan, diskusikan di mana-mana seperti yang saya bilang tadi. Kemudian gantinya apa? Kita memang membenci DPR, tapi kemudian kalau nggak ada DPR, kemudian apa yang harus kita lakukan? Banyak. Ya terdengar seperti menghayal, tapi justru disitulah letak titik awalnya. Mari kita imajinasikan. Yang kita butuhkan adalah imajinasi sebagai tindakan politik, membayangkan bentuk baru demokrasi, bukanlah kemewahan intelektual, sama sekali bukan urusan orang-orang akademis juga, tapi tindakan politik yang paling mendasar. Apa contoh mengimajinasikan politik non representasi untuk konteks lokal hari ini? Bagaimana membayangkan kemungkinan politik baru di luar logika wakil rakyat, partai, lembaga negara, bahkan di luar format aksi massa tradisional. Sebelum bayangkan, sebelum kita mengimajinasikan, saya udah nulis beberapa daftar yang sudah bukan lagi imajinasi, tapi sudah terjadi di banyak tempat dalam konteks pertumbuhnya ruang-ruang otonom. Saya tidak akan menyebutkan ini ada di mana dan siapa yang melakukan, kalian pasti tahu. Pertama, gerakan petani yang melawan perampasan tanah, di mana masyarakat membentuk forum-forum sendiri, tidak ada perwakilan DPR apa segala macam, ormas segala macam. Gerakan petani yang melawan perampasan tanah, di mana masyarakat membentuk forum-forum sendiri, membuat tenda perjuangan, memblokade akses masuk bagi alat berat, bahkan membangun lumbung alternatif untuk melawan proyek tambang atau infrastruktur. Kalian tahu di mana? Kolektif swakelola yang lahir dari penolakan sejumlah anak muda terhadap penindasan sistem upah yang tidak adil dan hasrat untuk keluar dari siklus waktu kapitalisme. Bikin swakelola karena dia capek kerja dari jam 8 sampai jam 5. Bikin swakelola dengan teman-temannya, bikin bareng-bareng, tidak ada bos, tidak ada buruh, swakelola. Itu udah terjadi di mana-mana. Kelompok-kelompok kerja literasi yang membangun pustakanya sendiri, kolektif desainer grafis yang menggagas unit kerja kota, yang mulai membuat ruang hidup yang bersahabat dengan kawan-kawan disabilitas, hingga mengkampanyekan isu-isu krusial di akar rumput. Kolektif desainer grafis mengkampanyekan isu-isu krusial di akar rumput, semilitan agensi kreatif mengkampanyekan iklan rokok di ruang-ruang publik. Jaringan perpustakaan jalanan, mana kawan-kawan perpus jalan?
jalanan yang menyebar tak lagi hanya di kota-kota besar. Anak muda pedesaan yang membangun kolektif tani dan berkooperasi. Mana kawan-kawan Black Farm Municipal? Kayaknya malam ini datang kawan-kawan suka tani. Kelompok pertemanan di satu kabupaten yang memfungsikan juga kedai kopinya sebagai ruang diskusi dan berdialog di komunitasnya untuk memecahkan masalah-masalah di sekitar mereka. Gerakan kampung kota yang melawan penggusuran lalu menciptakan sistem tata kelola otonom, musyawarah kampung, dan koperasi warga. Hidup Dagoelos. Komunitas pertanian regeneratif yang melawan food estate. Generasi terburuk sastra Indonesia yang menolak sastra arus utama membuat jaringan distribusi otonom untuk terbitan prapesan puisi dan esai-esai mereka. Komunitas adat dan masyarakat hukum tradisional yang tidak bekerja dengan logika perwakilan tapi logika kolektif, musyawarah, dan relasi ekologis yang menyatu dengan tanah. Gerakan pasar gratis yang melapak sandang bagi siapapun yang membutuhkan, terutama tunawisma. Sekelompok anak muda yang membuat dapur kolektif. Mereka bukan LSM, bukan organisasi partai. Mereka hanya berkumpul, memasak bersama, mendistribusikan makanan ke warga yang membutuhkan. Berawal saat pandemi menghantam, lalu merawat tradisinya saat pagi belum usai. Gerakan peduli warga yang membuat etalase nasi gratis bagi siapapun yang membutuhkan dan menyediakan media bagi mereka yang ingin berbagi. Anak-anak muda yang berganti jadwal siaga mengantarkan isi bungkus gratis. Mereka bersiaga 24 jam di area tertentu untuk memanfaatkan sosial media sebagai posko. Tidak ada posko fisik, pakai Twitter, calling, ada nomor WhatsApp, ada yang lapar di satu titik, pakai Google Map, antar nasi ke sana. Luar biasa. Kelompok ojek online yang membuat sendiri posko sederhana untuk mengobrol, berbagi cerita, dan tolong menolong. Sedikit rehat rebahan sambil menyeduh kopi dan mengisi ulang baterai handphone mereka. Siapa yang membuat posko-posko ojol? Ojol sendiri. Galeri alternatif, ruang seni warga, toko grosir komunitas, acara pangan mandiri tanpa agenda branding korporasi, koperasi digital, jaringan pangan lokal. Klub supporter tim sepak bola daerah yang berkonsolidasi membantu korban perampasan ruang hidup. Salut untuk kawan-kawan BSA dan fans Persib di Bandung yang membantu kawan-kawan di luar penggusuran. Dan salut juga untuk kawan-kawan di Jakarta, fans Persija yang membantu juga kawan-kawan yang dirampas hanya di ruang hidupnya di Jakarta. Kawan-kawan Bandung dan Jakarta punya potensi untuk mendamaikan konflik masa lalu justru lewat perubahan sosial. Proyek seperti data partisipatif dan arsip kolektif yang menjadi bentuk baru demokratisasi informasi di luar media arus utama. Kolektif jurnalis lokal yang menggagas media yang berkomitmen untuk mengabarkan setiap geliat pemberdayaan di kota, termasuk membuat kelas-kelas jurnalisme warga agar warga dapat memberitakan sekelilingnya. Hidup Bandung bergerak. Generasi baru yang melihat infrastruktur digital sebagai ruang potensial, meskipun mereka sadar platformnya dimiliki oleh korporasi, warga menggunakannya untuk produksi pengetahuan bersama. Wiki warga, kanal YouTube pendidikan, podcast sejarah rakyat, dan lain sebagainya. Semua ini tidak didesain untuk masuk dalam sistem perwakilan formal, DPR, pilkada, apapun. Melainkan untuk menjaga ruang hidup, membangun kekuatan kolektif, dan mengganggu logika pembangunan dari negara dan pasar. Dengan melihat sebagian dari modal sosial yang disebutkan tadi, itu cuma sebagian. Dari melihat sebagian modal sosial yang saya sebutkan tadi, mari kita imajinasikan ini. Sekarang kita mulai imajinasikan. Ini beberapa yang kemudian sebetulnya nggak imajiner amat, tapi dia datang dari pengalaman banyak kawan-kawan sehari-hari. Saya akan cerita satu hal yang diceritakan oleh beberapa kawan-kawan yang mengadvokasi buruh migran. Ada Harold malam ini. Harold, Lai, di mana kau, Lai? Harold adalah satu kawan lama yang mendedikasikan waktunya beberapa belakangan ini untuk mengadvokasi kawan-kawan buruh migran. Panjang umur, Lai. Perkumpulan buruh migran yang anggotanya ini imajiner, tapi saya dengar ceritanya dari beberapa kawan. Perkumpulan buruh migran yang anggotanya datang dari banyak daerah bukan sebagai pekerja formal, bukan pula sebagai penduduk legal.
datang ke sana untuk cari kerja. Kadang-kadang sangat ilegal. Mereka datang sebagai yang tak boleh disebut, tubuh-tubuh yang bekerja di dapur, warung, sebagai kuli bangunan harian, sebagai pengangkut galon, sebagai penjaga malam. Mereka tinggal di petak-petak sewa harian yang tak terdata. Sebagian bahkan tak punya KTP. Sebagian lagi menunggu kartu BPJS yang tak kunjung datang. Tapi dari tidak keteraturan itu tumbuh sesuatu yang tak bisa dihitung dalam data statistik. Kolektif perlindungan yang lahir dari rasa saling menjaga. Mereka menyebutnya jaringan bayangan, shadow network. Bukan karena mereka ingin sembunyi, tapi karena sistem tak pernah benar-benar melihat mereka. Setiap Sabtu malam, mereka berkumpul di ruang sempit lantai 2 di atas bengkel motor. Ada yang membawa nasi, ada yang membawa senter, ada yang membawa cemilan dari kampungnya, ada yang cuma datang untuk diam dan mendengar. Di sana mereka berbagi kabar. Siapa yang sakit, siapa yang baru datang, siapa yang butuh tempat tinggal sementara. Tak ada pendataan, tapi semua tahu siapa tinggal di mana. Anak-anak muda membuat grup kecil dengan peta psikologi kota pakai Google Map, menandai titik-titik aman, rumah transit, toko pakaian murah, dan toko-toko mana yang bisa dipinjami utang tanpa bunga. Saat pandemi melanda dan bantuan tak pernah sampai ke petak mereka menciptakan dapur darurat. Makanan dimasak bergiliran dan didistribusikan dalam rute-rute malam hari. Kadang satu rumah hanya dapat nasi dan sayur waluh, tapi semua kebagian. Tidak ada donatur, tidak ada proposal, yang ada hanyalah ingatan kolektif bahwa jika satu jatuh, yang lain ikut runtuh. Sekali lagi, demokrasi bagi mereka bukan soal hak pilih. Demokrasi adalah ketika satu keputusan lahir dari banyak tangan saat banyak perut merasa lapar bersama. Dalam dengan sistem seperti ini, mereka menciptakan infrastruktur perasaan. Infrastruktur perasaan terdengar seperti frase yang suka dipakai sama siapa itu vokalis Kudeta, Vicky. Infrastruktur kepercayaan, perasaan, kepercayaan, kepedulian, dan keserdikan bertahan di tengah ketidakpastian. Tidak ada struktur legal, tidak ada seragam relawan, tapi mereka lebih tangguh dari banyak sistem resmi yang selama ini kita kenal. Ini menceritakan lagi cerita dari seorang kawan. Di sebuah gang padat di pinggiran Semarang, di mana rumah-rumah berdempetan dan selokan sering mampet, warga membentuk satu sistem yang tak lazim, bank sampah berbasis sensor. Luar biasa. Bukan karena mereka akrab dengan teknologi, tapi karena mereka bosan pada solusi dari luar yang selalu gagal paham pada ritme kampung mereka sendiri. Berawal dari keresahan seorang pemuda lulusan STM membuat prototip sederhana ember plastik dengan sensor berat yang terhubung ke grup WhatsApp warga. Setiap kali ember terisi penuh, sensor mengirim pesan otomatis, oke penuh, harap wadah diganti, data masuk ke log. Warga pun mulai saling pantau, bukan karena diperintah, tapi karena mereka tahu semua orang bisa melihat siapa yang membuat apa, kapan, dan seberapa banyak. Bayangkan sistem yang sampah yang dikelola oleh warga sendiri, karena sadar kalau sampah itu akan menimbulkan penyakit dan saya akan terdengar seperti penyuluh kesehatan kalau saya teruskan. Seminggu sekali mereka mengadakan rapat log. Di sana data sampah bukan sekedar angka, tapi jadi titik tolak untuk bicara siapa yang kelebihan sampah, siapa yang paling rajin memilah, siapa yang belum ikut sistem. Tidak ada hukuman, tidak ada denda, tapi kesepakatan dibuat berdasarkan cerita. Oke, minggu ini rumah Bu Dedeh tidak ada yang setor. Kenapa? Mereka ngecek. Oh, karena cucunya sakit. Oke, minggu ini tugasnya diganti orang lain. Demokrasi dibentuk oleh saling percaya dan saling memantau. Imajinasikan juga jika bank sampah ini tidak menyimpan uang sama sekali, tapi menyimpan nilai tukar sosial. Setiap kilo plastik bersih bisa ditukar dengan menit koneksi WiFi atau potong harga gas LPG, bantuan token listrik, atau bantuan servis alat rumah tangga, atau apapun yang bisa kita imajinasikan. Demokrasi model ini hadir bukan dari hiruk pikuk siapa yang layak dipilih dan berkuasa, melainkan dari upaya kolektif yang lelah dengan kondisi sampah di kampung mereka. Ini satu cerita lagi, menarik. Di sebuah kawasan pesisir di Sulawesi, warga membentuk pertemuan rutin untuk memetakan ancaman reklamasi dan perubahan iklim.
Tidak ada pemimpin tetap, semua bergilir. Setiap keputusan diambil lewat diskusi terbuka. Mereka membuat peta kawasan sendiri, membagi tugas jaga pantai, mengatur kapan waktu panen yang paling aman untuk laut. Tidak ada PowerPoint ke pemerintah untuk berisi presentasi permohonan bantuan, donasi atau apapun. Yang ada hanya kepercayaan bahwa hidup bisa bersama dikelola tanpa harus meminta izin dari luar. Di tempat lain eksperimen-eksperimen seperti ini ada. Akan sangat panjang kalau saya bacakan. Nanti kawan-kawan dari Bandung Berak nanti bisa share contoh-contoh ini nanti di website mereka. Ada banyak sekali inspirasi. Oke. Apa jadinya? Apa jadinya jika RT menjadi ruang deliberasi pembebasan, bukan hanya mesin administrasi? Apa jadinya jika pemuda-pemuda kampung memfasilitasi diskusi publik setiap bulan? Bagaimana jika setiap band hardcore di setiap kabupaten kecil berkumpul untuk mendiskusikan agenda perilisan mereka? Agenda perilisan album secara kolektif, memajukan skena mereka, bukan mengirim demo ke label-label luar kota mereka, atau ke disebut bar minta duit, atau ke agensi-agensi brand rokok. Bagaimana jika keputusan tentang pembangunan diambil bukan hanya oleh pejabat, tapi melalui forum warga yang benar-benar mendengar dan menyusun kesepakatan? Bagaimana jika setiap bulan warga mengadakan pentas seni yang aktivasi kampung-kampung kota? Bayangkan, festival kampung kota ada tiap bulan, bukan karena penggusuran, tapi memang kita punya akses terhadap demokrasi kebudayaan kita sendiri. Bagaimana jika komunitas para bomber graffiti di satu kota bergabung dengan forum komunikasi kampung kota, lalu membicarakan tentang agenda rutin mengecat mural di dinding-dinding kampung kota yang dilabeli kumuh oleh negara pada program Kotaku, kota tanpa kumuh. Sebelum dilabeli negara, mari kita mural semua kampung kota. Bagaimana pula jika para arsitektur dan planolog bersolidaritas dengan mereka membuat sebuah rancangan tata ruang hidup tandingan di kampung-kampung kota sebelum negara menggusur mereka dengan dalih kota harus cantik. Sekali lagi, ini bukan sekedar sadar teknologi, tapi membangun kultur politik baru, politik yang bukan datang dari atas tapi dari kedekatan antar warga. Jadi apapun sebutannya, apa itu komunitas otonom, demokrasi langsung, demokrasi non partisipatif, kalian punya istilah sendiri silakan. Tapi yang pasti, upaya-upaya ini adalah upaya merebut kembali makna demokrasi dari tangan-tangan perwakilan yang telah terlalu lama memonopoli kuasa. Terhubung namun tidak dalam hierarki. Kita terhubung dalam satu sama lain. Kawan-kawan Degelos terhubung dengan kawan-kawan di Pakal. Kawan-kawan Pakal terhubung dengan kawan-kawan di Kulon Progo dan seterusnya. Tapi tidak dalam rantai satu komando tunggal. Tak perlu menjadi besar. Kita terlalu belum menjadi besar, tapi banyak. Kecil tapi banyak. Kecil menduplikasi menjadi jamak, banyak menyebar dan beragam jauh lebih penting. Ia tidak menuntut untuk diwakili, tapi menuntut ruang hidup, memproduksi hidupnya sendiri. Yang dibutuhkan sekarang adalah menghidupkan kembali bentuk-bentuk demokrasi seperti itu. Kalian hidupkan demokrasi dengan mulai bicara kanan kiri tetangga kalian, kawan nangkring kalian dan lain sebagainya. Bicarakan konteks demokrasi seperti apa yang bisa diaplikasi dalam ruang-ruang hidup kalian. Pendek cerita, kita harus melampaui obsesi kita terhadap negara. Capek anjing ngarep ke negara wae. Bukan berarti kita apatis, tapi kita sadar bahwa negara tidak lagi menjadi medan utama pertarungan politik. Negara bukan satu-satunya medan pertarungan. Politik yang penting sekarang adalah politik memproduksi kehidupan, saling jaga, merawat bersama, dan organisasi waktu hidup. Kita harus berhenti main koboi-koboyan, maaf kalau kamu hoki, dan berhenti berharap perubahan datang dari mereka yang menuntut untuk dipilih di bilik-bilik suara. Saatnya membentuk dunia baru lewat praktik mikro, berulang, dan jamak. Kita tidak harus masuk ke dalam untuk mengubah dari dalam. Kayak berubah aja anjing. Politik pasca representasi bukan cuma alternatif saat sistem gagal.
bukan alternatif saat sistem gagal. Ini adalah jalan lain. Bukan sekedar alternatif, tapi merupakan jalan lain. Another world is possible. Jika boleh meminjam slogan pembangkangan kaum Zapatista di Meksiko. Terakhir satu lagi. anjing. Besok kita kembali ke ruang-ruang protes dan aksi massa. Kembali berkonsolidasi, membicarakan strategi perang dan taktik melawan militerisme yang sedang dicoba dinaikkan levelnya lewat undang-undang manipulatif. Besok kita kembali ke jalan menghadang polisi untuk menjadikan mereka super body yang akan semakin sewenang-wenang lewat RUU Polri-nya, termasuk menghadang RUU penyiaran dan RKUHP baru dengan pasal-pasal karetnya. Kita harus hadang itu semua sampai menang. Besok kita kembali ke ruang-ruang protes. Besok kita kembali perang di semua front. Namun jangan lupakan catatan penting soal politik akar rumput ini. Jangan pernah lupakan sama sekali. Kita harus memulai gerakan politik alternatif, kerja yang tidak meledak-ledak, tidak heroik. Gak ada heroiknya untuk diskusi kemudian bikin agenda komunitas, itu gak ada heroik-heroiknya, membosankan. Tapi itu adalah ruh perubahan sosial hari ini. Besok jika kita besok perlu melempar molotov, kita lempar molotov. Tapi molotov bukan ruh perubahan sosial hari ini. Ruh perubahan sosial ada di kampung-kampung kota, di kampung kalian, di tetangga-tetangga RT RW dan tetangga kalian untuk berubah apa yang harus dirubah. Tidak seksi, tidak heroik, tapi itu penting. Kita harus terus menabur benih-benihnya seraya berimajinasi. Kita harus mengimajinasikan terus. Karena ketika satu hari nanti, jika ada isu Dewan Rakyat hadir kembali, jika ada kemudian satu momen revolusi dan kemudian datang lagi isu Dewan Rakyat, kita sekarang punya alternatif fondasinya. Tahun 98 ketika transisi reformasi yang kemudian dinego jadi reformasi dan kemudian Soeharto terguling pada saat itu ada isu namanya Dewan Rakyat. Banyak komite aksi yang mengusulkan bahwa bentuk Dewan Rakyat, tapi gagal karena apa? Karena kita tidak punya fondasinya. Masyarakat hari itu tidak terbiasa dengan apa yang namanya demokrasi langsung yang tadi saya sebutkan. Kita harus memulainya dari sekarang, karena nanti jika ada waktu-waktu seperti itu lagi, jika ada revolusi yang dalam bentuk besar lagi, kita harus punya alternatifnya menggantikan sistem apa yang ada sekarang. Ini penting karena apa? Karena apapun nanti yang terjadi kalau misalnya ada revolusi lagi, kalau kita tidak siap, akan selalu ada elit-elit politik yang akan mengambil alih. Percaya sama saya. 98 itu diambil alih oleh komplotan Amin Rais, Gus Dur, Megawati, Sultan, siapapun itu pada saat itu. Momen Ciganjur, kalian Google momen Ciganjur, itu momen kemudian pengambilan alih oleh elit-elit politik. Oke. Terima kasih kawan-kawan sudah datang malam ini. Saya pikir ini sudah cukup panjang untuk kemudian jadi bahan diskusi dan PR buat kita semua untuk mendiskusikannya di titik-titik kumpul kita semua. Salam pembebasan. Jangan lupa untuk tetap bernyanyi, menulis puisi-puisi kalian dan berdansa. Karena itu akan menjadi semangat zaman yang akan kalian catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.